Tuhan, begitu. Terus Anda bingung gitu ya? Bukan. Kalian mempercayai bahwa Yesus itu adalah adalah Tuhan, tetapi di dalam kitab kalian sendiri dikatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan. Iya, utusan siapa? Utusan Allah. Utusan Allah, katanya. Fitnah yang nyata. Bang, begini. Ya, ini juga problem di internal Kristen untuk orang-orang awam ya, sehingga problem ini menular kepada orang-orang Islam. Gini bang, kalau Anda buka terjemahan bahasa Indonesia, suaranya kok bang? Lanjut. Coba suara Anda itu eko bang ke sini. Ya, Ini gini. nggak ada suara apapun. Ya, saya yang mendengar suara Anda balik ke sini. Gini ya. Saya bisukan saja ya biar enak saya ngomongnya. Di dalam Bible itu ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya aja yang huruf besar. Yesus itu Tuhan, T-nya huruf besar. Diutus oleh Tuhan, T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Bingung kan kamu kan? Bingung deh. Nah, coba dibukakan lagi, Bang. Dibukakan lagi tuh, mikrofon Anda. Jelaskan aja. Ya, jadi begini, Bang. Yesus itu Tuhan, itu maksudnya Yesus itu Sang Mesias, Bang. Karena Tuhan itu bahasa Indonesia. Ketika itu sudah dirubah jadi bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia yang baca itu memang jadi sering salah paham. Di mana di kitab kalian itu bahwa disebutkan Yesus itu adalah Tuhan? Misalnya dalam Yohanes 13 ayat 13, Bang. Coba bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi di dalam Yohanes 17 ayat 3 disebutkan bahwa Yesus itu adalah utusan. Betul. Karena Tuhan Yesus berbeda dengan Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua itu terjemahan dari YHWH. Jadi utusan itu menurut kalian itu apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan utusan? Utusan itu artinya seseorang yang diperintahkan, diutus untuk melakukan sesuatu. Dan Yesus itu utusan, betul. Tetapi selain daripada utusan, dia juga adalah Tuhan. Tuhan di situ bukan Tuhan di situ maksudnya adalah the Messiah, Sang Mesias. Bilalah Yesus itu adalah utusan, pasti ada yang mengutus. Betul. Yang mengutus adalah Tuhan yang huruf besar semua. Tuhan huruf besar. Nah, makanya kamu pening kan? Iya, ketawa semua dia pening. Jadi Tuhan kalian itu ketawa dia, teman-teman. Bingung dia. Lucu penjelasannya Abang. Ya, nggak nyambung. Ya nggak apa-apa, kan namanya kamu masih orang Islam, gimana? Nggak nyambung Bang, serius. Iya, karena kamu masih orang Islam, gimana mau nyambung? Coba ya, Bang baca. Makanya begini Bang, di dalam Bible, tenang dulu, tenang. Tarik napas. Coba Bang baca 17. Hembuskan. Yohanes 17 ayat 3. Sudah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Engkau di situ siapa? Engkau utus. Allah yang benar itu. Berarti Allah dengan Yesus itu beda.
Kalau Kalau di- Allah yang merujuk kepada Bapa, itu pasti bukan Yesus. Makanya kamu harus ngerti definisi Allah itu apa. Nah, Jadi bingung lagi kan? Bingung lagi. bila Yesus, ya. bila Yesus, gini bang, bila Yesus itu bukan Allah atau Allah di Kalau situ bahasa kalau kami merujuk Allah. kepada Bapa di surga, jawabannya benar. Yesus itu adalah Allah, tetapi dia bukan Allah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Bingung Yang Anda mana kan? ya? Iya, bingung. Nih, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Abang dari Malaysia? Dari Indonesia. Oke, saya kasih contoh nih. Filipina tahu ya? Ya, terus Oke, siapa presiden Filipina? saya nggak tahu. Siapa teman-teman presiden Filipina? Bang Edis. Sebentar, tenang. Biar saya jawab dulu pertanyaan kamu nih. Marcos. Oke, Marcos. Prabowo presiden nggak? Ya, Berarti presiden, berarti Prabowo Marcos berarti. Bingung dia. pokoknya yang Bingung dia. Begini, Bang. Allah bawa itu, aja, Bang. ya tenang. Allah itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Theos atau diterjemahkan dari bahasa Ibrani Elohim, yang artinya itu adalah sebuah otoritas. Musa juga sebagai Allah dalam Bible itu. Kalau utusan bahasa Ibrani apa itu? Utusan. Ya. Bahasa Ibrani saya nggak tahu. Apostolos kalau dalam bahasa Yunani. Berarti dari segi bahasa berarti beda itu, Bang. Utusan dengan Allah itu. Berarti nggak sama dia. Musa itu juga utusan dia, tapi dia itu juga Allah bagi Firaun. Iya, apa bahasa Ibraninya utusan dari apa? Abang nggak tahu kata Bang. Apa Abang bilang tadi? Bahasa Ibraninya utusan itu apa, teman-teman? Saya nggak tahu bahasa Ibraninya utusan. Jadi maksud saya begini, ketika kita mengerti sebuah arti dari sebuah kata, maka diskusi kita itu tidak debat kusir lagi. Oh, malak. Bukan malak kayaknya. Malak itu, iya malak ya, malak. Iya. Jadi Berarti Yesus beda, itu dia Bang. sebagai Allah, sebagai Tuhan juga. Bapa di surga itu juga sebagai Allah, sebagai Tuhan juga. Bahkan iblis juga sebagai Allah, biar Anda tahu. Nah, nggak tahu kan? Iblis Allah juga, Allahnya orang Islam. Itu keyakinan Anda itu. Ya memang gitu gimana? Makanya Anda harus tanya sama saya, apa pengertian Allah itu? Allah itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya. Itu kan dalam LAI ya, Allah. Kalau di dalam Arab itu ilah. Apa pengertian ilah, kamu tahu nggak? Ilah Tuhan. Oke, ada nggak ilahnya orang itu yang bukan Allah? Ada nggak Tuhan apa? Begini, tadi kan kita berbicara mengenai kata pengertian kata Allah dalam terjemahan LAI. Oke? Terus? Oke. Di dalam bahasa Arabnya itu ilah. Jadi ilah itu sebenarnya bisa apa saja. Sama dalam Bible, Allah itu bisa apa saja. Semuanya itu gelar gitu. Kayak presiden. Itu gelar itu, bisa siapa saja itu. Nah, sebagai orang Kristen, siapa yang harus menjadi ilah, menjadi Allah saya? Yang kepadanya saya menaklukkan diri. Harus Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah, sedangkan kalian, ilah kalian itu Allah dan Muhammad. Karena kamu gak ngerti pengertian ilah, makanya kamu ngeo-ngeo. Apa definisi ilah itu, coba saya tanya?
Sepengetahuan saya, ilah itu adalah sesembahan, sesuatu yang disembah, Tuhan. Oke, ada nggak yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Gini bang, Enggak, coba kalau kamu Kan serius sudah- dulu, di dalam Al-Quran ada nggak orang-orang yang membuat hawa nafsunya jadi ilahnya? kayak mana itu? Coba abang jelaskan, kayak mana maksudnya? Di dalam surat Al-Jadsiyah ayat yang ke-23 Terus? menyebutkan tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Terus? Berarti berangkat dari ayat itu, hawa nafsu pun bisa menjadi sebuah ilah bagi seseorang, betul? Betul? Kok gitu? Belajar dulu agama Islam sana. Belajar dulu. Nah. Makanya kalau kita baca Bible, ini juga banyak. Orang-orang Kristen pun itu banyak tidak mengerti pengertian sebuah kosakata di dalam Bible. Gara-gara Yesus Tuhan berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Makanya kalau baca Bible, dibaca kamusnya. Yesus Tuhan tuh maksudnya apa? Tuhan di dalam Bible itu ada dua di situ. Satu huruf besar semua, T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Itu Tuhan yang huruf besar semua itu diterjemahkan dari 4 huruf. YHWH itu diterjemahkan jadi Tuhan. Sedangkan Yesus Tuhan itu T-nya aja huruf besar. Makanya teman-teman perlu belajar tentang itu. Biar kalian kalau jelasin sama orang muslim gak kelaku-kelakukan. Bahkan Musa itu di dalam Bible itu sebagai Allah dia. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, 4 atau pasal berapa itu? 4 atau 6 ya. Ketika Allah berfirman kepada Musa, bayangin Allah berfirman kepada Musa bahwa Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Nah, tahu nggak kalian itu Allah itu apa? Dia Yesus itu sebagai Allah juga, tapi dia bukan Bapa di surga. Maka Allah itu sebenarnya adalah sebuah otoritas. Gitu. Hakim itu juga dia sebagai Allah. Malaikat pun sebagai Allah dalam Bible itu. Ya, malaikat-malaikat itu dipanggil oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahuda itu sebagai Elohim. Ya, seperti itu. Yuk, silakan. Kita kasih naik lagi.